Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi Azambi mawala wa la awla wa la quwata illa billah ma ba'd. Kita masih lanjutkan di pembahasan kitab Ihya Ulumuddin, terakhir di masih ilmu yang fardu kifayah ya. Ilmu yang terpuji tercela itu ilmu fardu kifayah. Sampai di mana? Waqsamu ma taqrabu ila Allah, ha? Ala anna sanankul bin sirati fuqaha salaf. Ya. Di situ ya. Wah, kita akan menukil di sini dari sirah fuqaha salaf. Para fuqaha dari ulama salaf. Jadi mazhab salaf itu ya Imam Syafi'i, ya kan? Maliki, Hanafi, Hambali. Itu para imam itu generasi salaf. Jadi salah kaprah. Mazhab salaf. Salaf itu kelompok orang, bukan mazhab. Kelompok generasi salaf yang dikatakan sahabat, tabi'in dan tabi'in yang dikatakan khairul qurun tsumma alladzi yalunhum tsumma alladzina yalunhum, itu generasi salaf. Nah, yang hidup di generasi itu bukan orang soleh saja. Hajjaj bin Yusuf yang bantai para ulama juga hidup di generasi situ. Yazid, anaknya Muawiyah yang fasik itu juga hidup di situ. Terus dikatakan mazhab salaf. Mengikuti juga termasuk Yazid itu mazhab salaf. Jadi salah kaprah, salaf itu generasi pilihan, bukan mazhab. Mazhab itu Syafi'i, Hanafi, termasuk mazhab yang sudah punah, misalnya mazhab Imam Auza'i, Les bin Sa'id itu mazhab. Ini salah dan kaprah. Salah sudah dianggap sama dia benar. Mazhab salaf. Ikuti mana salaf. Salaf yang mana? Nah, Imam Syafi'i itu bukan salaf. Hanafi, Syafi'i, Maliki bukan salaf. Ajib. Ini suatu yang aneh, tapi nyata. Kelompok orang kerjaan itu. Ya. Loh, secara bahasa salafah itu artinya telah lalu. Apa yang salaf, ma salafah. Ya, apa yang ma salafah min dzunubina, apa yang sudah lalu dari dosa kita. Ya, generasi kemarin salaf yang sudah tidak ada sekarang, mbah jenengan, mbah antum semua itu salaf. Bukan salaf, ya salaf. Salaf itu yang sudah lalu itu salaf secara bahasa. Secara istilah generasi salaf itu sepakat ulama itu yang disebut oleh Rasulullah di hadis tadi, khairul quruni qarni tsummal ladzina yalunhum tsummal ladzina yalunhum, maka batas salaf itu adalah tabi'in sekitar tahun 200 Hijriah. Itu salaf secara istilahan. Jangan dikacaukan dengan salaf secara lughatan. Habib Abu Bakar Segaf, ulama-ulama Kiai Khalil Bangkalan, kiai-kiai dulu itu salaf secara lughatan karena sudah mendahului kita. Karena sabaquna bil iman itu salaf secara ojo dirancukan. Ngopi lagi Pak Ahmad ini nanti. Buat salah paham saya. Ada kopinya sih. Iya, itu. Jangan dirancukan. Salaf yang dimaksud ini sama yang mereka gembar-gemborkan itu, kata mazhab salaf, itu yang mereka maksud itu yang istilahan itu. Nah, salaf itu generasi, bukan mazhab. Tidak ada mazhab salaf itu. Mazhab itu dari dulu ya Auza'i, itu mazhab, bukan mazhab salaf. Itu salah kaprah. Mazhab mana ada mazhab salaf? Kalau memang mereka mengacu pada salaf, ya apa Imam Syafi'i, Hanafi semua itu juga masih termasuk salaf. Karena ya alladzina yalunhum itu ada yang menyebut 2 kali, ada yang menyebut 3 kali. Alladzina yalunhum sampai tabi'in atau tabi'in. Ini sampai tabi'in atau tabi'in. Kita tahun 200. Bagian imam mazhab itu seperti Imam Abu Hanifah itu termasuk tabi'in, bahkan bagian mereka termasuk atba'ut tabi'in. Termasuk salaf juga. Ya. Enggak usah ikut Syafi'i, ikut mazhab salaf. Ajib. Ini keberkatan macam mana?
Ala-anan sanan kulu, kami akan menukil di sini sirah fuqaha salaf matalam bi anal ladzina ta'alluq mata betul mau. Apa-apa yang kamu tahu dengan nukilan saya ini, bahwa orang yang intahalu, yang menganut mazhab mereka, sudah zalamuhum, sudah mendolimi mereka. Maksudnya mendolimi mereka apa? Kita ngikut mazhab Syafi'i kan cuma kunutnya toh. Waroknya Imam Syafi'i kita tidak ngikuti kan gitu. Imam Syafi'i ketika Ramadan ya hatam 60 kali Quran kita tidak ngikuti, tapi giliran kunut kita ngikuti. Zalamuhum, orang yang menganut mazhab mereka telah mendolimi mereka, mengikuti mereka sepotong-sepotong. Tasawufnya tidak diikuti, cuma fikihnya toh. Ya. Wa min asyaddi khusamaihim, dan bahwasanya mereka para imam tuh paling kerasnya musuh mereka, musuh orang yang mengikuti nanti pada hari kiamat. Kata beliau, enggak ngikuti betul-betul. Fadum maqsadu bil ilm, sebab mereka tidak bermaksud dengan ilm kecuali wajah Allah, kecuali ridhonya Allah Ta'ala. Bersyuhida min awalim, dan sungguh telah disaksikan dari kondisi batin mereka. Mahwa min alamati ulama al-akhirah, apa-apa yang dia yang ma itu merupakan termasuk tanda-tanda ulama akhirat. Kama saya tibayanu bi babi alamatil ulama, sebagaimana nanti akan datang penjelasannya di bab ulama, bab tanda-tanda ulama akhirat. Kita bisa lihat sifat-sifat pada mereka itu termasuk sifat ulama akhirat. Menamakan mutajarrid ilmu fikih, dan mereka tidak mutajarrid, tidak memurnikan diri pada ilmu fikih saja, bahkan mustaqbil ilmu qulub, bahkan mereka sibuk dengan ilmu hati juga. Muraqibina laha, mereka mengawasi kepada hati mereka. Walakin sarafahum anit tadris wa tasnif fihi ma sarafa sahabat anit tasnif wa tadris fil fikih. Akan tetapi memalingkan mereka dari tadris, dari mengajarkan dan tasnif, menyusun karya fihi, tentang ilmu hati, tentang ilmu qulub, ma sarafa sahabat, apa-apa yang memalingkan apa ma akan para sahabat dari tasnif, daripada menyusun dan tadris, mengajarkan ilmu fikih. Ma'anum kanu fuqaha, bersama bahwa meskipun bahwasanya para sahabat itu juga fuqaha mustaqillina, mereka merdeka dalam ilmu fatwa. Mereka sahabat-sahabat besar itu Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, itu merdeka dalam memberi fatwa. Ya, kalau bahasa setelah itu bisa jadi mazhab, cuma karena mereka enggak konsentrasi pada tasnif sehingga tidak ada mazhab Abu Bakar, mazhab Ibn Abbas, tidak ada. Cuma orang ikuti mereka, fatwa mereka. Faqih fuqaha. Sebagaimana para sahabat walaupun fuqaha tidak nyusun kitab fikih, maka fuqaha yang empati juga tidak nyusun kitab masalah hati, karena bukan berarti mereka tidak anukan kepada, enggak konsentrasi juga ke ilmu hati, bukan. So karena sahabat tidak meninggalkan karya dalam fikih, bukan berarti mereka tidak konsen pada ilmu fikih. Ya. Jadi tujuan beliau ini nanti di sini beliau Imam Ghazali akan mengetengahkan tentang Imam Syafi'i dan sebagainya, supaya tahu bahwa mereka bukan hanya fikih saja. Karena ini kan dalam topik pembahasan ilmu fardu kifayah, yaitu ilmu fikih diantaranya itu fardu kifayah, tapi nggak boleh juga melupakan ilmu fardu ain, yaitu ilmu masalah hati. Bahkan dicontohkan sih para imam-imam pun tidak melupakan memperhatikan masalah kalbu mereka. Walaupun mereka tidak nyusun kitab secara khusus tentang masalah itu, tapi dijabarkan sini manaqib mereka. Mana tadi? Wasawari badawai mutayakonah, dan sawari penghalang-penghalang dan dawai, dorongan-dorongan mereka untuk tasnif dalam sebagian dan tidak tasnif, menyusun kitab di sebagian ilmu dan tidak menyusun di ilmu yang lain, itu mutayakonah, itu diyakini. Wala hajata ila dzikriyah, tidak perlu saya menyebut apa penghalang-penghalangnya atau pendorong mereka untuk menyusun ilmu fikih dan penghalang mereka untuk menyusun ilmu hati. Wa nanulan nuridu min awali fuqahil Islam, karena di zaman mereka sudah banyak juga para sufi-sufi lain. Ya mungkin menurut para imam empat itu sudah dicukupkan dengan para sufi lain, sehingga mereka melihat apa yang kosong di masyarakat dalam ilmu fatwa, lalu mereka menyusun buku dalam ilmu fatwa, ilmu fikih. Bukan berarti mereka tidak ahli ilmu hati karena tidak menyusun itu. Wa nanul anuri wal fuqaha Islam, maka kami sekarang mengetengahkan keadaan fuqaha Islam, mata lambi ana matakan oleh satu nanfi. Bahwasanya ya mata lamu, kami menyebutkan apa-apa yang kau bisa mengetahui dengan bahwasanya apa yang kami sebutkan itu bukanlah pencacatan terhadap mereka, bahwa ta'nun fiman adzal iktidabihim, tapi itu yang saya sebutkan tadi. Maksudnya yang saya sebutkan daripada ketidakperhatian mereka kepada ilmu batin, bukanlah saya mencacat para fuqaha empat tentang ilmu batin ini, tapi saya mencacat orang yang mengikuti mereka separuh-separuh saja. Cuma masalah fikihnya toh, masalah batinnya tidak mengikuti para imam yang empat ini.
Fiman azharo, pencacatan tentang orang yang menampakkan iktidak bihim, menampakkan pengikutan pada mereka, muntahilan mazhab, menganut mazhab mereka, tapi huwa mukhalifun lahum, tapi dia sendiri ternyata menyalahi mereka para imam tu fi amalihim, dalam perbuatan mereka dan sirah perilaku mereka. Al-fuqaha alladzina hum zu'amal fikih wa qad qalaqani alladzina kathurat bahum fil madzhab khamsah. Maka fuqaha yang mereka itu zu'amal fikih, para pendega-pendega fikih, pemimpin-pemimpin fikih, qadatul khalaq, pemimpin makhluk. Anilah kata yang saya maksud pemimpin makhluk itu yang banyak pengikut mereka dalam mazhab adalah 5. Asy-Syafi'i wa Malik, Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal wa Sufyan ats-Tsauri rahimahullah ajma'in. Beliau Imam Ghazali menyebut mazhab Sufyan ats-Tsauri karena di zaman beliau itu masih ada sisa seorang yang menganut mazhab Imam Sufyan ats-Tsauri, tapi terputus setelah itu mazhab Imam Sufyan ats-Tsauri, sehingga tinggal 4 sekarang mazhabnya. Jadi nggak usah heran kalau beliau menyebut 5, kok katanya 4. Itu masih ada waktu itu mazhab Sufyan ats-Tsauri. Kullu wahid minhum kana abidan. Setiap orang dari 5 ini mereka abidan, orang yang ahli ibadah, bukan ahli fikih saja. Ahli ibadah, zahidan, orang yang zuhud, bukan fikih saja, aliman bil akhirah, mengerti tentang ilmu akhirat, ilmu akhirah. Wa faqihan, juga faqih tentang masalihil khalq, kemaslahatan makhluk, ilmu fikih. Muamalat fi dunia, tentang masalah dunia. Muridan fi fikih wajh Allah, mereka menginginkan dengan fikihnya mereka hanya ridha Allah. 5 poin ini yang akan dibahas oleh Imam Ghazali tentang 4-5 orang itu. Jadi keibadahan mereka, kezuhudan mereka, kealiman mereka tentang ilmu hati dan ilmu akhirat, kefakihan mereka tentang masalah makhluk, dan keinginan mereka hanya mengharap ridha Allah dengan ilmunya. 5 poin ini akan dibahas di masing-masing imam ini. Fadhi khamsu khisal, maka 5 poin ini ittabam fuqahul asr min jumlati ala khusla wahidah, yang mengikuti mereka para fuqaha zaman ini dari jumlah dia kumpulan 5 perkara tadi atas 1 perkara saja. Itu apa? At-tasmir mubalaghah fi tafarruq fikih. Itu tasmir, semangat, dan mubalaghah berlebihan dalam tafarruq fikih, dalam pencabang-cabangan fikih. Mereka cuma mengikuti fikihnya saja. Tasawufnya tidak diikuti. Lianna fisul aba la tasul al akhirah. Sebab perkara yang 4 sisanya selain fikih tadi, itu zuhud dan sebagainya, itu tidak cocok kecuali untuk akhirat. Wadil khosla wa idat tasli dunia wal akhirah. Sedangkan perkara yang 1 itu tentang fikihnya makhluk, itu cocok untuk dunia dan akhirat. In urida bil akhirah, dengan syarat kalau dikehendaki dengan al khosla wahidani akhirat. Falisolah ya li dunia tasyamrulah, karena kemaslahatan atau kecocokan ilmu fikih itu untuk dunia, mereka tasyamaru, mereka menyingsingkan dengan baju bersemangat untuk fikih, untuk khosla wahidah tadi. Wada'u biha musyabata ulai kalimah, bahkan mereka mengaku dalam hal khosla wahidah, dalam hal yang perkara yang 1 itu kefakihan mereka, seolah mereka mengaku musyabahah, menyerupai imam-imam yang tadi disebut. Wahai hata, jauh sekali mereka dari para imam itu. Fala tuqasul malaika bil haddadin, janganlah sekali-kali tuqasu, dibandingkan malaikat dengan tukang besi. Mereka ini ngaku-ngaku seperti imam itu tukang besi. Mereka ini ibarat para malaikat, para imam itu kezuhudannya. Mereka baru ngerti fikihnya, seolah ngaku sudah seperti para imam itu, padahal dari zuhudnya, dari macam-macamnya mereka jauh. Nauzubillah. Wa nurida min ulamatul khosal arba bil fikih zahira. Maka kita ketengahkan sekarang keadaan mereka yang 5 orang tadi, apa yang menunjukkan atas perkara yang 4. Sebab perkara yang 1 tadi masalah fikih sudah nampak pada mereka. Jadi yang dibahas 4 perkara tadi, kezuhudannya, kewaroannya, keabidannya, keibadahannya, pengetahuan mereka tentang masalah makhluk, masalahnya makhluk, mendidiknya mereka pada makhluk. Kemudian keinginan mereka cuma wajhullah saja. 4 ini akan dibahas, poin 4 ini yang akan dibahas di masing-masing dari 5 biografi tadi. Imam Syafi'i pertama, karena imam mazhab kita, dan beliau Imam Ghazali sendiri intisab pada Syafi'i radhiyallahu anhu. Kemudian diikuti oleh kepada nanti dengan Imam Malik, kemudian diikuti lagi dengan Imam Abu Hanifah, kemudian dengan Imam Ahmad bin Hanbal, dan juga dengan Imam Sufyan ats-Tsauri secara ringkas. Karena Ahmad bin Hanbal perkataannya banyak sekali tersebar di Ihya ini, sehingga Imam Ghazali nanti tidak membahas panjang Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Sufyan ats-Tsauri, karena dua-dua ini tersebar perkataannya di sepanjang Ihya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.